Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin. Seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman 10 tips supaya kita bisa menabung. Yuk simak videonya. Kali ini habis turun hujan ya tadi malam ini di daerahku. Ya alhamdulillah debu-debu gak seberapa tebel, sudah kena air hujan ya, diguyur hujan tadi malam. Kali ini aku akan membagikan tips ya teman-teman, tips supaya bisa nabung ya. Yang pertama, tentukan tujuan. Buat tujuan yang jelas ya teman-teman, jumlah uang yang ingin ditabung untuk memotivasikan diri kita sendiri. Suatu contoh, oh ya aku mau menabung ya, kepingin beli ini, beli HP iPhone, apa beli motor, apa beli apa ya, sesuatu yang kita inginkan itu, sehingga kita mempunyai tujuan untuk menabung. Jadi kita semangat teman-teman untuk menabungnya ya. Yang kedua, pisahkan uang tabungan. Gunakan rekening khusus untuk menabung dan pisahkan uang tabungan dengan uang lainnya. Seperti contoh ya teman-teman, oh iya aku besok mau menabung 50.000. Kita harus menyisihkan uang itu 50.000 terlebih dahulu. Selebihnya kita buat belanja, apa buat pegangan ya teman-teman sewaktu, atau mau mungkin kita itu kekurangan apa, buat beli apa, gas mamanya habis ya, kita tinggal ambil uang itu gitu. Kita harus menyisihkan uang untuk ditabungkan. Yang ketiga, buat skala prioritas. Prioritas kebutuhan pokok dan buat daftar kebutuhan belanja. Di sini kita harus bisa membedakan ya kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang wajib kita beli dan yang kok belepotan amat sih. Dan daftar kebutuhan belanja itu sangatlah penting. Kita harus membuat daftar belanjaan. Namanya hari ini kita membuat soto, masak soto ya, kita harus buat daftar. Itu kita beli ayam, terus beli telur, beli itu apa itu, bawang pre ya, pokoknya secukupnya, selengkapnya deh. Tapi kita harus memprioritaskan kebutuhan pokok seperti beli beras, terus beli apa ya, minyak ya, pokoknya yang pokok-pokok itu. Dan kita harus menyisihkan uang untuk bisa ditabungkan itu teman-teman. Yang keempat, catat keuangan ya. Catat keuangan di sini kita sifatnya catat pengeluaran secara
terperinci ya, dan lakukan evaluasi secara berkala. Sini kita harus mencatat pengeluaran keuangan teman-teman. Mamanya hari ini kita beli beras, kita harus catat. Beli minyak, kita harus catat. Beli telur, kita harus catat. Dan kita harus menyisihkan uang yang kita mau tabungkan. Mamanya 50.000 atau 20.000, kita sisihkan dulu. Dan catat keuangan pengeluaran kita, dan itu pun pengeluaran buat untuk nabung itu harus kita catat juga. Jadi kita terperinci ya, tiap harinya itu pengeluarannya itu habis berapa itu teman-teman. Yang kelima, hindari belanja yang tidak perlu ya. Buat daftar kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas. Seperti contoh ya teman-teman, hari ini kita kebutuhannya beli beras ya, berasnya sudah habis, stoknya sudah menipis. Maka kita harus beli beras dulu. Kita tidak perlu belanja-belanja lain seperti beli baju, itu ada sendiri itu dananya ya teman-teman. Beli umpamanya itu kebutuhan lain yang nggak perlu, mamanya beli baju, beli sandal, apa beli tas gitu, kita cancel dulu ya. Kita itu beli kebutuhan belanja dulu, kebutuhan pokok sesuai dengan prioritas kita. Ya nggak apa-apa sih beli baju atau tas terus sandal-sandal gitu, ya nggak apa-apa, umpamanya uang kita itu lebih gitu, itu apa itu uang yang kita tabungkan itu harus kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pokoknya tiap hari itu kita harus menyisihkan uang 50.000 atau 20.000 tiap harinya. Terus apa itu selanjutnya kita beli barang-barang pokok, kebutuhan pokok ya teman-teman. Itu adalah wajib untuk kita beli dulu. Kalau apa itu kebutuhan yang nggak perlu itu belakangan aja. Yang keenam, bawa uang sesuai kebutuhan ya teman-teman. Pastikan uang yang dibawa sudah sesuai dengan kebutuhan di hari itu. Umpamanya kita mau beli telur harganya 25.000 ya umpamanya. Terus beli minyak goreng 25.000. Terus beli beras seharga 50.000. Nah, itu kita harus bawa kan itu habis 100.000 ya teman-teman. Ya kita itu bawanya uang jangan banyak-banyak. Nanti kalau bawa uang banyak-banyak mestinya itu kita tergiur ya teman-teman, mau beli ini, mau beli ini. Kalau masih ada uang tersisa itu, kalau emak-emak itu mestinya itu tergiur, oh iya beli ini gitu. Jadinya kita nggak bisa nabung ya, maka dari itu kita hindari. Terus kita kalau belanja bawa uang sesuai dengan kebutuhan ya. Umpamanya itu kayak tadi itu habis 100 ya kita bawa uang 120.000 aja gitu. Selebihnya 20.000 kita bawa pulang, jangan belanja-belanja yang lainnya dah teman-teman. Itu 20.000 itu ditambahi 30.000 kita sisihkan buat menabung ya teman-teman, kita tabungkan. Kalau nggak gitu teman-teman, kita mau belanja semua, mau dibeli semua nggak sesuai dengan
kebutuhan. Yang ketujuh, kumpulkan uang kembalian. Kumpulkan uang kembalian berbentuk recehan untuk digunakan untuk berbelanja barang dengan nilai yang besar. Ya kita kalau punya recehan itu ya teman-teman, apa itu kembalian dari warung apa toko gitu, ya mamanya ada recehan sebesar 3.000, 5.000, itu kita sisihkan. Kita kumpulin ya, jangan sepelekan, karena itu uang recehan kita sepelekan, kita telantarkan. Jangan ya teman-teman, itu uang juga, itu kalau dikumpulin juga banyak juga. Tuh kalau kita rajin-rajin ngumpulin uang recehan setiap harinya, itu uang recehan kita bisa jadi banyak juga ya teman-teman. Yang ke-8, hindari hutang ya. Utamakan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Ya di sini gini teman-teman, ya apabila kita itu mempunyai hutang, kita harus lunasi dulu ya, baru kita bisa nabung. Ya kalau bisa jangan buat hutang. Tapi ya gimana ya teman-teman, kita hidup di dunia ini mestinya punya hutang, meskipun besarnya itu 5.000 rupiah, itu mesti kita punya hutang ya. Itulah penyemangat hidup ya teman-teman. Kalau kita nggak punya hutang, itu kita itu semangat untuk kerjanya teman-teman. Nah itu makanya kita harus semangat kerjanya, rajin kerja dan mengumpulkan uang receh. Sangat banyak manfaatnya ya teman-teman. Yang ke-8, cari penghasilan tambahan. Yang ke-9, cari penghasilan tambahan. Cara menabung yang benar untuk masa depan adalah dengan memperbanyak pemasukan. Jika uang dimiliki hanya sedikit, maka kita menabungnya sedikit. Kalau penghasilan kita besar, kita nabungnya juga besar. Itu kita menyisihkan uang untuk ditabung ya. Solusinya cari penghasilan tambahan. Seperti contoh, kita itu jualan kue ya teman-teman. Terus salah satunya ini kita jadi konten kreator. Ya buat tambah-tambahan penghasilan ya. Ini membantu Pak suami untuk cari uang buat kehidupan sehari-hari. Apabila kita ini sudah dibayar oleh pihak YouTube, maka kita uangnya bisa kita tabung ya teman-teman. Tapi ini mana ini ya, belum gajian ini aku. Masih subscribe 1.000, jam tayangnya masih kurang. Ini kita harus semangat buat videonya ya teman-teman. Nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau apa itu dapat 1.000 subscribe udah dapat gaji ya enak teman-teman, kita langsung seneng. Ini belum masih perjalanan, ini setengah perjalanan. Masih di tengah jalan ya, tapi ini semangat akunya, soalnya masih jadi pemula teman-teman. Yang ke-10 terakhir ini ya, mengumpulkan satu jenis mata uang. Tips menabung harian juga bisa dicoba, adalah dengan mengumpulkan suatu jenis mata uang, misalnya 20.000 teman-teman. Jadi setiap kamu melakukan transaksi dan dapatkan pecahan 20.000, maka itu harus ditabung. Umpamanya kita mau menabung ya teman-teman, tuh 20.000, ini ada uang 20.000 yang kita sisihkan dulu. Ya itu kita lakukan
Jika kita lakukan setiap hari, kita konsisten, insya Allah teman-teman, tabungan kita itu jadi banyak. Dan kita itu harus punya niat, aku harus nabung hari ini dan harus bisa beli ini bulan depan gitu teman-teman. Niatkan di dalam hati kita ya teman-teman, supaya apa yang kita inginkan tercapai dengan cara menabung. Jika kita menabung, kita kita itu enggak kerepotan untuk mencari uang. Kita tinggal ambil, tinggal tekan, keluar dah uangnya. Ya itu mau beli apa, teman-teman udah bisa beli. Soalnya kalau ada tabungan itu enak teman-teman, kita mau ambil uang, kita mau beli itu ya kita tinggal ke tempat tabungan yaitu Bank BRI. Kita tinggal ngambil uangnya, meskipun enggak ke Bank BRI juga bisa ya, kan itu ada tabungan yang ditarik di rumah-rumah itu, kayak di rumah aku teman-teman, aku cuma nabung yaitu yang ditarik sama namanya itu Bank BMT ya teman-teman, cuman di daerah desa itu aja ya. Mungkin aku kalau nabung itu enggak banyak teman-teman, paling cuma 20.000 30.000 itu aja. Itu aja sisa uang belanja ya teman-teman. Kalau di pagi hari itu kan ada sisa-sisa uang belanja, jadi aku tabungkan ke mbak-mbak yang yang narik setiap hari ke rumah. Ya kita harus konsisten supaya kita tabungannya dapat banyak ya teman-teman. Kalau tabungan kita banyak itu ya insya Allah kita mendapatkan uang yang banyak. Itulah tips dari aku ya teman-teman, tips supaya bisa menabung. Ya sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.